Dan sebelum kita mulai kajian pada hari ini, saya mewakili jamaah dari Darul Zahra mau mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin kepada guru kita yaitu Habib Raihan Al-Qadri. Maaf lahir batin, Bib. Mungkin selama Ya, kami menjadi muridnya Habib, kami suka sering nyeleneh kalau pertanyaannya atau tingkahnya yang lucu-lucu dari bunda-bunda yang imut-imut ini, Masya Allah. Baik, tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja. Oh ya, Bib, sebagai info di sini ada juga anak pondok nih, Bib, lagi pada kumpul, Bib. Anak pondok di Bandung ini atas nama Windy Astuti, Bib. Mereka berkumpul untuk dengerin kajian hari ini, Alhamdulillah. Baik, silahkan mari bersama-sama bunda-bunda kita satukan hati, satukan niat, siapkan catatannya, bersama-sama kita akan mendengarkan nasihat dan juga ilmu dari guru kita yaitu Habib Raihan Al-Qadri. Tafadol, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. wassalam ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وشدد لساني يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang penuh dengan berkah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dari sekian banyak karunia dan nikmatnya kepada hamba-hambanya bisa memberikan kepada kita nikmat waktu dan kesempatan yang pertama untuk belajar memahami dan mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mana ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki ujung dan tepi. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diukur dengan sesuatu apapun. Sehingga jika kita perhatikan setiap kita menjumpai orang yang berilmu ataupun orang yang alim, maka di atas orang alim itu ada yang lebih mengetahui atau ada yang lebih alim. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fawqa kulli dzi ilmin alim." Di atas orang yang memiliki ilmu itu ada yang lebih alim atau ada yang lebih mengetahui. Maka adanya kesempatan waktu kita pada sore hari ini untuk mengetahui sedikit demi sedikit ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh para ulama, sebab kita tidak akan bisa mengetahui dan bisa memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala baik dari sisi zahiriyah ataupun batiniyah kecuali melalui penjelasan dan keterangan para ulama yang saleh. Karena para ulama Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya pemahaman, Allah berikan kepadanya ilham, Allah berikan kepadanya keluasan
dalam ilmu dan pemahaman dalam agama, sehingga dia mampu menjelaskan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang datang setelah mereka, para ulama. Apa sebab para ulama mendapatkan kemudahan di dalam menjelaskan ilmu agama atau ilmu Allah Subhanahu wa taala? Sebab mereka memiliki ketakwaan, memiliki ketakutan di dalam hatinya hanya kepada Allah. Memiliki ketakwaan hanya kepada Allah. Sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, at-taqwa imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi ibtigha'a mardhatillahi subhanahu wa ta'ala. Takwa itu adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Ibtigha'a wajhillah atau ibtigha'a mardhatillah, hanya mengharap ridha Allah. Atas kadar ketakwaan itu, atas sebab takwanya itu, sehingga para ulama diajarkan ilmu oleh Allah apa yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk-makhluk atau hamba-hamba yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah yang ditulis buah pena atau karya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Sahibul Ratib. Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah yang akan mengajarimu. Jadi terkadang manusia tidak mendapatkan ilmu apa yang didapatkan oleh para ulama yang saleh, yang bertakwa. Terkadang orang yang ahli dalam pemikiran pun tidak akan diberikan oleh Allah ilmu yang Allah berikan kepada para ulama. Itu hanya Allah berikan kepada siapa di antara hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Nah, atas nikmat itulah kita duduk pada sore hari ini, kita ada di Zoom pada sore hari ini untuk sedikit demi sedikit mengetahui ilmu daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitab para ulama yang saleh. Karena tanpa bimbingan dan penjelasan dari mereka, kita tidak akan mampu mengetahui dalam dan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan manusia yang paling mulia, yang paling sempurna dan agung, baik secara fisik zahiriyah ataupun secara akhlak batiniah. Dia adalah manusia yang telah diharap syafaatnya, pertolongannya, dan dia adalah manusia yang paling pertama kali dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, dan dia adalah manusia yang sangat-sangat mencintai umat-umatnya. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak yang duduk pada sore hari ini, hadir di kajian yang sore hari ini, mendapatkan nadrah pandangan khusus, mendapatkan kasih sayang, dan juga mendapatkan perhatian dari Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, akhwat, jamaah Daruz Zahra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, tidak berpanjang lebar, yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap anggota Majelis Daruz Zahra yang sudah hadir di kajian sore hari ini melalui Zoom. Mudah-mudahan setiap kesibukan Anda yang dikorbankan untuk bisa hadir di majelis kajian ini, mudah-mudahan Allah ganti dengan waktu dan kesempatan yang lebih baik bagi Anda semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin.
ila an qal wa in kanat niyyatuka wa qasduka fima bainaka wa bainallahi ta'ala min at-ta'allum al-ilm al-hidayah dun al-mujarrad al-riwayah fa abshir fa innal malaikata tursitu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanul bahri tastaghfiru laka idza sa'ita walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai' anna al-hidayah allati hiya thamaratul ilmi laha bidayatun wa nihayah wa zahirun wa batin wa la usula illa nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha wa la uthura ala batiniha illa ba'da al-wuqufi ala zahiriha. Akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab beliau yang kita pelajari pada sore hari ini, nama kitabnya judulnya Bidayah Al-Hidayah. Yang mana kitab ini ditulis, dikarang oleh Hujjatul Imam wa Barakatul Anam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau Imam Ghazali telah mengajarkan kepada kita yang pernah saya jelaskan sebelumnya dari Tadi Bu itu semua. pentingnya niat di dalam belajar, niat di dalam mencari ilmu, niat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menekankan dan beliau mempertegas bahwasanya kata beliau wa in kanat niyyatuka wa qasduka fima bainaka wa bainallahi ta'ala, dan jika niatmu, tujuanmu, maksudmu antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala dalam proses mencari ilmu agama atau mencari petunjuk dunal mujarradir riwayah, bukan cuma sekedar sebagai penyampai saja engkau mencari ilmu agama, fa abshir, maka bergembiralah, bersukarialah, kata beliau, fa innal malaikata tubsitu laka ajnihataha idza masyaita, karena sesungguhnya para malaikat akan membentangkan sayapnya untukmu jika engkau dalam keadaan berjalan. Jadi sini beliau ingin memberikan kepada kita motivasi, memberikan kepada kita semangat ataupun dorongan, bahwa jika kita niat kita, maksud kita, tujuan kita di dalam mencari ilmu agama itu niatnya betul-betul karena Allah, bukan cuma sebagai kita menyampaikan apa yang kita punya, tapi juga yang penting itu adalah diamalkan. Jadi buah daripada ilmu itu adalah pengamalan. Makanya dikatakan oleh sebagian para ulama, bahwasanya ilmu, beramal tanpa ilmu itu gila. Tapi berilmu tanpa diamalkan itu mustahil. Jadi buah daripada ilmu yang kita pelajari atau yang kita cari adalah amal buahnya. Sehingga setiap orang yang belajar atau ingin mencari petunjuk, maka dia harus mengamalkan apa yang dia punya terlebih dahulu. Setelah dia punya, kemudian dia amalkan, baru dia akan sempurna di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bahwasanya barang siapa yang tidak mengamalkan ilmu, ibarat kasyajar bila tamar, ibaratkan pohon yang tidak memiliki buah. Tidak ada yang dipetik, tidak ada yang dinikmati, tidak ada yang bisa dikonsumsi, bahasanya kalau ibaratkan makanan. Begitu juga orang yang berilmu, jika dia tidak mengamalkan, tidak ada buah dari ilmunya, tidak ada manfaat dari ilmunya, tidak ada kebaikan dari ilmu yang dia cari. Sehingga di sini kata beliau, orang yang niat mencari ilmunya betul-betul karena Allah, dia pasti akan mengamalkan ilmunya. Orang yang betul-betul niatnya antara dia dengan Allah di dalam proses mencari ilmu dan mencari petunjuk,
Maka kata Al-Imam Ghazali, fa'abshir, ambil kabar gembira. Senanglah, bergembiralah. Kenapa kita harus bergembira setiap orang yang mencari ilmu agama? Fa innal malaika tubsitu laka ajnihataha idza masyaita. Masya Allah. Ini adalah karunia, kemuliaan yang Allah berikan kepada siapa saja orang yang mencari ilmu agama karena Allah. Karena sesungguhnya malaikat akan membentangkan sayapnya. Di sini dikatakan malaikat langit, malaikat bumi akan membentangkan sayapnya ridwan, kalau dalam riwayat ridwan bima yusna. Ridho, rela, suka apa yang dipinta oleh setiap orang yang mencari ilmu agama. Di sini dikatakan bahwa sesungguhnya malaikat ridho, rela, membentangkan sayapnya untuk siapa? Untuk orang yang mencari ilmu agama jika dia berjalan. Jadi setiap orang yang berjalan untuk mencari ilmu Allah, walaupun perjalanannya jauh ataupun dekat, maka di situ dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sayapnya malaikat. Dia akan mendapatkan perlindungan, dia akan mendapatkan keamanan, dan dia akan mendapatkan kemudahan di dalam setiap apa yang dia minta, sebab malaikat akan mendengarkannya dan malaikat itu akan menyampaikan doa-doa setiap orang yang mencari ilmu agama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa bagi setiap para pencari ilmu agama, bagi setiap para pencari ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan man talabal ilma talabur rahmah wa man talabar rahmah talabul habib sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mencari ilmu agama, maka dia mencari rahmat Allah. Dan barang siapa yang mencari rahmat Allah, maka sama seperti dia mencari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sumber dari rahmat itu semuanya berada di dalam dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara tidak langsung, kalau orang itu sadar, dia digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu agama, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, yufaqihu fiddin, maka dia akan diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan tentang agama, akan diberikan rasa ingin mencari ilmu agama, kemudian akan diberikan semangat dalam ilmu agama, semangat dalam mempelajari ilmu agama. Maka orang yang diberikan di dalam hatinya untuk mencari ilmu, tidak merasa puas dengan ilmu, senantiasa merasa haus dengan ilmu agama, maka ketahuilah dia itu termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dia termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepadanya. Karena tadi sesuai sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin diberikan oleh Allah cinta, yang Allah berikan, hendak memberikan kebaikan kepadanya, Allah akan memberikan kepadanya apa? Yufaqihu fiddin. Allah akan berikan kepadanya pemahaman tentang ilmu agama, kecintaan dalam ilmu agama, kemudian suka untuk mencari ilmu agama. Karenanya orang yang mencari ilmu agama itu maka sama seperti dia mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sumber segala ilmu, pembendaharaan ilmu agama, baik yang zahir ataupun yang batin, yang tampak, yang tidak tampak, yang tersirat ataupun yang tersurat, semuanya itu melalui daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Innama bu'ithu mu'alliman." Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah sebagai pengajar. Jadi ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in mengajarkan kepada salaf, salaf mengajarkan kepada khalaf, sampailah kepada kita daripada ajaran
dan juga ilmu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara tidak langsung ini adalah kehendak Allah dan keinginan Allah bagi siapa saja yang mencari ilmu agama itu. Allah ingin menjadikan dia orang yang baik. Allah ingin menjadikan dia orang yang dicintai sehingga dia itu diberikan semangat dan keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu agama, untuk memperdalam ilmu agama, untuk menyukai pelajaran ilmu agama. Karena itu jangan pernah di dalam hati kita itu ada rasa capek, malas untuk belajar ilmu agama. Karena setiap orang yang Allah gerakkan dia untuk datang ke majelis ilmu, mencari ilmu agama, maka dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada beberapa hadis yang berbicara tentang keutamaan orang yang belajar ilmu agama. Ada beberapa sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang keutamaan dan fadilah orang yang mencari ilmu agama. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Jami'ul Bayanil Ilmi wa Fadlih, di situ disebutkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil Islam, fa bainahu wa bainal anbiya'i darajatun wahidah." Barang siapa yang mencari ilmu agama, kemudian kematian datang kepadanya, sementara dia dalam keadaan mencari ilmu agama, kata Nabi Muhammad, maka nanti di akhirat derajatnya dengan para nabi, derajatnya dengan Rasulullah SAW itu satu derajat. Ini adalah suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang mencari ilmu agama. Apalagi jika dia niatkan mencari ilmu agama itu benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala, benar-benar tujuannya hanya untuk menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar untuk menyenangkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau pernah mengatakan, "Ma syai'a yasurru qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli da'wati ila Allah wa nashril ilm wa amal bihi." Tidak ada perkara yang dapat menyenangkan hatinya Nabi Muhammad seperti orang yang mengajak ke jalan Allah, atau orang yang menyebarkan ilmu, atau orang yang mengamalkan ilmu itu sendiri. Jadi Nabi itu paling senang kalau ada di antara kita, umatnya ini, mengajak orang lain kepada Allah, mengajak orang lain ke jalan Allah, kemudian mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Itu Nabi paling girang, itu Nabi paling senang, itu Nabi paling bahagia jika ada umatnya menyebarkan ilmu agama. Nah, di sini kata Imam Ghazali, fa innal malaikata tubsitu laka ajnihata idza masyaita. Orang yang mencari ilmu, orang yang tujuannya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ilmu, bukan hanya mencari ilmu, dia menyebarkan ilmu, dia menjadi dai, dia menyeru umat ini untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat akan senantiasa menyertainya. Malaikat akan senantiasa bersamanya. Malaikat akan senantiasa menjadi pelindungnya. Karena itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hitanul bahri tastaghfirulaka idza sa'ita. Begitu juga binatang-binatang yang ada di dalam lautan, ikan-ikan yang ada di dalam lautan, ikan-ikan yang ada di sungai, semuanya makhluk-makhluk yang ada di dalam sungai itu memohon ampun. Untuk siapa? Untuk para pencari ilmu, mengamalkan ilmu, yang menyebarkan ilmu, yang ngajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikan-ikan itu memohonkan ampun kepada Allah bagi mereka pencari ilmu, kemudian orang yang mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu, dan para dai yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kapan binatang-binatang itu yang ada di dalam lautan memohonkan ampun untuk orang yang mencari ilmu? Ida sa'ida, yaitu setiap engkau melangkah. Masya Allah. Ini luar biasa. Tolong disimak. Ini luar biasa.
pemberian dari Allah. Ini adalah anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Setiap kita berjalan, malaikat menyertai. Setiap kita melangkahkan kaki, ikan-ikan yang ada di dasar lautan memohonkan ampun untuk kita. Terus kemuliaan mana lagi yang harus kita cari? Kemuliaan mana lagi yang membuat kita itu kurang atas pemberian Allah ini? Kemuliaan mana lagi yang akan menukar kemuliaan yang Allah berikan bagi setiap para pencari ilmu agama? Tidak ada. Ini kemuliaan yang sangat luar biasa. Ini kemuliaan yang sangat-sangat istimewa yang Allah persembahkan, yang Allah berikan bagi setiap orang yang mencari ilmu agama yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ini sekali lagi saya garis bawahi dan saya ingatkan, ini adalah motivasi yang diberikan oleh para ulama kita, diingatkan. Kemudian kita diberikan kabar-kabar gembira oleh Imam Ghazali bahwasanya setiap para pencari ilmu jangan patah semangat. Setiap para pencari ilmu jangan putus asa. Setiap pencari ilmu baik yang ada di dalam majelis ataupun di luar majelis, yang ada di dalam lingkungan pesantren ataupun di luar lingkungan pesantren, jangan pernah putus asa. Karena Allah memberikan karunia ini sangat besar bagi siapa saja yang ingin mencari ilmu agama. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah suka kepada orang yang putus asa. Allah tidak pernah suka kepada orang yang cepat patah semangat. Allah tidak suka. Sehingga setiap ada orang yang memohon ampun kepada Allah, kemudian dia bertaubat kepada Allah, mengulangi lagi dosa yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan, kemudian dia, udahlah, malas mau taubat, udahlah, capek kalau begini terus, maka itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah paling benci kepada hamba-hamba yang seperti itu. Sehingga dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Ini kita dengarkan seksama, simak baik-baik. Saking cintanya Allah, saking pedulinya Allah kepada hamba-hambanya, sekalipun dia senantiasa tergelincir dalam lembah dosa, senantiasa jatuh dalam lubang maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, sampaikan kepada umatmu bahwasanya la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa-dosa. Sesungguhnya Allah mengampuni segala macam kesalahan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Dalam ayat yang lain, Allah itu Subhanahu wa taala sangat mencintai orang atau hamba-hamba yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala juga mencintai hamba-hamba yang membersihkan dirinya. Karena itu jangan pernah yang namanya putus asa. Jangan pernah yang namanya tidak punya himmah, semangat, jangan. Lawan nafsu kita, lawan keinginan jelek-jelek hawa nafsu kita, dan kita kuatkan dengan iman kita kepada Allah untuk mencari ilmu agama dan beribadah kepada Allah. Kemudian beliau Imam Ghazali mengatakan, walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in. Akan tetapi hendaknya bagimu mengetahui, untuk mengetahui segala sesuatu sebelum engkau melakukannya. Jadi setiap kita itu harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu sebelum kita melakukan. Setiap kita itu harus mengetahui caranya dulu sebelum kita melakukan. Sama seperti orang yang tidak tahu hukum sholat misalnya, langsung tiba-tiba sholat. Kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Zubatnya, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Segala amal perbuatan yang tidak didasari ilmu agama, tidak diawali ilmu agama, maka amal tersebut mardud, tertolak. La tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun itu harus kita tahu ilmunya, harus tahu caranya, baru kita akan sempurna dan baik melakukan perkara tersebut.
Ada satu riwayat cerita, ada seorang ahli ibadah. Ini luar biasa ahli ibadahnya. Akan tetapi dia ini tidak tahu hukumnya, bahwasannya melakukan perkara sebagaimana dilakukan oleh suami istri kepada binatang itu tidak boleh, haram. Nah, ini ahli ibadah melakukan ibadah luar biasa, akan tetapi dia tidak mau menikah. Sehingga jika dia ingin melampiaskan nafsunya atau syahwatnya yang seharusnya di dalam agama dituntun, diberikan cara kepada jalan yang baik, yaitu melalui jalur pernikahan, dia tidak. Dia menyalurkan nafsunya, syahwatnya kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu setiap mau ibadat dilampiaskan nafsunya dulu kepada binatang. Dia ini beli onta perempuan. Dia beli himar. Himar itu keledai perempuan. Hingganya datang satu orang musafir yang lewat di tempat dia khutbah menyendiri ibadah kepada Allah. Ditanya, ya fulan, itu khimar untuk apa? Bukan khimar laki-laki, tapi khimar perempuan. Untuk apa kamu simpan dia? Katanya, ya tidak untuk apa-apa, cuma untuk melampiaskan syahwat dan nafsu saya setiap kali nafsu saya bergejolak. Nah, ini kan tandanya orang bodoh yang tidak mengerti. Dia ibadah luar biasa, tapi seiring ibadah yang ia lakukan, dia juga melakukan maksiat. Dia melakukan perbuatan dosa besar. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Nah, karena itu segala sesuatu maka kita harus pahami dulu dan harus tahu ilmunya, caranya, sehingga di dalam ubudiyah ibadah kita, penghambaan kita nanti kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terhambat dengan perkara-perkara dosa yang lain. Nah, di sini kata Imam Ghazali, hendaknya bagi kita setiap ingin melakukan sesuatu mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Nah, di sini beliau juga mengatakan annal hidayah allati hiya thamaratul ilmi laha bidayah wa nihayah. Nah, maka harus kita ketahui juga sesungguhnya hidayah, petunjuk itu adalah buah dari ilmu. Yang mana ilmu itu sendiri, hidayah itu sendiri memiliki bidayah dan nihayah. Ini harus dipahami dulu. Jamaah Daruz Zahra harus pahami. Sesungguhnya hidayah, petunjuk itu ada permulaan, ada akhirnya. Wa zahirun wa batinun. Ada sisi zahirnya, ada sisi batinnya. Ini akan saya terangkan sedikit. Benarnya kalau ini diterangkan panjang. Kata beliau, Imam Ghazali, beliau ingin menjelaskan bahwa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu memiliki akhir, memiliki awal, memiliki sisi tampak, ada yang tak tampak, zahir atau batin yang kita ketahui. Nah, beliau ingin menjelaskan bahwasannya ilmu kaitannya dengan hidayah. Nah, kita tidak akan sampai pada puncak hidayah, petunjuk bimbingan dari Allah sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepadaku ya Allah, bimbinglah aku ya Allah ke jalan orang-orang yang lurus, ke jalan yang lurus, jalan orang siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa yang engkau beri nikmat itu? Minan nabiyyin, para nabi. Wasyuhada, orang-orang yang syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Nah, jalan mereka nabi, para syuhada, orang saleh, para ulama itu memiliki dua apa namanya ya? Dua hal. Yang pertama ada zahir, ada batin. Nah, ilmu zahir itu disebut ilmu syariat. Pahami ya? Ilmu zahir adalah ilmu syariat. Apa itu ilmu syariat? Ilmu syariat adalah ilmu yang mengatur hukum-hukum Islam. Atau yang mengajarkan hukum-hukum Islam. Batasan-batasan hukum dalam Islam. Itu ilmu syariat. Nah, kemudian
ada ilmu batin. Nah, ilmu batin itu ilmu apa? Ilmu hakikat atau ilmu thariqah. Yang mana jika orang hanya memahami sisi syariatnya saja, hanya memahami sisi zahirnya saja, hanya memahami sisi syariatnya saja, maka dia akan kurang sempurna jika dia gunakan untuk beribadah kepada Allah tanpa dibarengi atau diimbangi dengan ilmu hakikat atau ilmu tasawuf kalau kita ketahui. Jadi ilmu syariat yang mengatur kita dalam zahir, yang tampak hukum-hukum Islam, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Sementara ilmu hakikat batin itu mengatur urusan hati. Jadi bagaimana caranya? Jika kita memadukan dua ini, zahir dan batin, maka kita akan sampai kepada al-bidayah, al-hidayah. Ya, ini petunjuk. Kita akan sampai pada puncaknya nanti, yaitu pandangan khusus, naudhrah khusus, pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tembus atau sampai kepada makom yang tinggi. Nah, itu semua harus memiliki guru. Jadi bahwasanya kalau kita ini belajar ilmu syariat, syariat misalnya sholatnya udah syarat rukunnya, yang hal-hal yang membatalkan tidak dilakukan, maka secara syariat sah. Tetapi di situ hati kita dilatih, bagaimana hatinya tidak riya, bagaimana hatinya tidak ujub, merasa gembira dengan amalnya sendiri, bagaimana dia tidak riya, melakukan amal perbuatannya itu bukan karena Allah, tapi pengen mendapat pujian, sanjungan dari orang. Nah, itu diatur dalam ilmu batin, ilmu yang disebut ilmu hakikat atau ilmu tariqah. Nah, jadi setiap orang, beliau ini ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya kita tidak akan sampai kepada hidayah, petunjuk manisnya dalam ibadah kepada Allah kalau kita tidak memahami syariat dan juga hakikat atau tariqah. Kita tidak akan mampu merasakan nikmatnya ibadah, manisnya ibadah, jika kita tidak mengkolaborasikan atau memadukan atau mengumpulkan antara syariat dan hakikat, antara urusan zahir dan urusan batin, antara badan dan juga hati. Makanya kita diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tak melihat tampangmu, tak melihat badanmu, enggak melihat anggota tubuhmu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati kita, sanubari kita. Karena idza salahat sairu jasadi. Kalau di dalam hati manusia itu ada segumpal daging, kalau daging itu baik, baik semua badannya. Tapi kalau daging itu rusak, rusak seluruh anggota badannya. Ala wahyal galab, kata Nabi Muhammad. Segumpal daging itu adalah hati namanya. Kalau hatinya baik, bersih, maka anggota tubuh kita setiap melakukan amal perbuatan, khususnya dalam ibadah, maka akan baik, akan terhindar dari penyakit-penyakit hati. Nah, itu sebenarnya panjang penjelasannya tentang urusan syariat dan hakikat atau tariqah. Akan lebih panjang lagi urusan batin dan zahir. Itu panjang kalau saya jelaskan. Intinya seperti itu, bahwasanya kita tidak akan sempurna menuju kepada Allah, berjalan kepada Allah dalam ibadah kita, dalam zikir kita, tanpa dibarengi dengan amalan batin. Makanya syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Nah, itu perjalanannya itu. Kemudian kata beliau Imam Ghazali, wala usula ila nihayati ila badai kami bidayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Nah, di sini udah jelas kita tidak akan sampai pada puncaknya nanti, pangkalnya nanti, illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali kita telah menjalani, kecuali kita telah melakukan proses awalnya. Jadi kalau kita lihat orang soleh itu, ya, para ulama dan orang soleh, kalau kita lihat itu, kenapa sih mereka bisa jadi orang hebat? Kenapa sih mereka bisa jadi orang yang sangat luar biasa? Intinya mereka melalui proses.
Makanya dikatakan man nadhara ila bidayatir rijal sara siddiqah. Siapa orang yang melihat permulaan orang soleh, maka dia orang yang siddiqah. Dia orang yang sungguh-sungguh. Dia orang yang tulus. Dia orang yang benar. Sebaliknya, wa man nadhara ila nihayatir rijal sara zindiqah. Siapa orang yang melihat orang soleh, ulama, itu dilihat pas puncaknya, dia ngelihat pas ulama itu udah jadi, sara zindiqah. Dia akan menjadi orang yang tak punya agama. Kenapa orang soleh itu Allah kasih keramat, bisa jalan di atas air, bisa nebak hati orang. Kalau kita ngelihat permulaannya, maka kita akan benar-benar mengetahui bahwa itu punya proses. Bahwa orang soleh itu tidak langsung jadi bim salabim jadi seperti itu, tidak. Melalui ibadahnya, zuhudnya, takutnya kepada Allah, warok kehati-hatiannya dalam urusan dunia, makanannya yang halal dijaga, yang haram ditinggalkan. Atas kadar ketakwaannya itu Allah berikan dia kemuliaan berupa keramat. Berbeda kalau orang bodoh. Orang bodoh melihat orang soleh, oh saya pengen jadi seperti wali fulan, bisa nebak hati orang, bisa jalan di atas air. Tapi dia tidak melihat proses daripada orang soleh itu. Dia tidak melihat awal dari orang soleh itu. Dia akan menjadi orang celaka. Wal'iyadu billahi min dzalik. Nah, kata Imam Ghazali tadi, kamu tidak akan sampai kepada puncak dari ilmu dan ibadahmu, pengenalanmu kepada Allah, tidak akan sampai illa ba'da ikami bidayatiha, kecuali setelah kamu menjalani atau melaksanakan awal daripada ilmu dan ibadahmu itu tersebut, prosesnya. Wala usura ala batina ila ba'da wuqufi ala zahiriha. Ini lebih dahsyat lagi. Ini lebih dahsyat lagi. Apa itu? Kamu tidak akan sampai kepada bagian inti sisi batinnya itu illa ba'da wuqufi ala zahiriha, kecuali kau telah menyaksikan sesuatu yang zahir. Ini udah beliau menjelaskan makna tasawuf, makna orang-orang yang sudah hatinya bersama Allah, orang-orang yang memang hatinya suci, bersih, yang senantiasa membersihkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwa dan hatinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, yang senantiasa menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah dan melaksanakan salat, beribadah kepada Allah. Jadi intinya bahwasanya ilmu syariat harus dibarengi dengan ilmu hakikat atau thariqah. Karena tidak akan sempurna dalam ibadah kita itu jika tidak dibarengi ilmu hati. Sehingga dikatakan oleh Imam Malik, man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa. Orang yang belajar ilmu fikih syariat tanpa belajar ilmu tasawuf bab hati, maka dia akan menjadi orang fasik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa, kata Imam Malik. Dan sebaliknya, orang yang belajar ilmu tasawuf, ilmu hati saja, tapi dia tidak belajar ilmu syariat, halal haram, cara ibadah yang baik secara syariat, menurut syariat bagaimana, maka tazandaqa, dia akan menjadi orang yang zindik, tidak punya agama. Waliyadu billahi min dzalik. Jadi inti dari apa yang kita sampaikan, bahwasanya setiap kita melakukan berjalan untuk mencari ilmu agama, maka niatkan di dalam hati kita ini bahwa ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita melakukan perjalanan untuk mencari ilmu agama, jangan khawatir dengan segala keburukan, dengan segala sial yang akan menimpa kita. Tidak. Jika kita niatkan karena Allah, akan Allah lindungi melalui malaikat, akan Allah lindungi melalui para makhluk-makhluknya atau hamba-hambanya yang saleh yang akan melindungi kita. Dan Allah akan memberikan keamanan bagi setiap langkah kita, mendapatkan ampunan dari binatang-binatang yang ada dalam lautan, khususnya ikan-ikan yang ada dalam lautan. Setiap kita melangkah, ini adalah karunia dan fadilah jika kita niat betul-betul karena Allah, dan kita yakin bahwa tidak ada yang dapat mencelakakan kita dan memberikan manfaat kepada kita kecuali itu karena Allah yang menggerakkan. Maka kita tidak akan pernah khawatir dan takut setiap kita berjalan itu, bahwa kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jamaah Daruz Zahra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa
yang disampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya bisa memperdalam bagi kita ilmu agama dan untuk menjadikan kita lebih baik ke depannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kiranya yang dapat saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan kasron Habib Rayhan Al-Ghadri. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama tadi Ibu-ibu kajian atau ilmu yang disampaikan oleh guru kita yaitu Habib Rayhan Al-Ghadri yang hari ini pembahasan tentang kitab Bidayatul Hidayah. Kita tidak akan bisa memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui guru-guru dan ulama-ulama yang soleh. Habib Ali Al-Haddad mengatakan takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengingatkan pentingnya niat dalam belajar, di dalam mencari ilmu, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika niatmu dalam mencari ilmu adalah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala dan kita amalkan, maka berbahagialah karena sesungguhnya para malaikat akan membentangkan sayapnya dan ikan-ikan di lautan memohon ampun untukmu saat engkau dalam keadaan berjalan atau melangkah dalam mencari ilmu. Para ulama mengatakan beramal tanpa ilmu itu gila, berilmu tanpa beramal itu mustahil. Karena buah dari ilmu adalah beramal. Orang yang mencari ilmu sama dengan orang yang mencari rahmat Nabi Muhammad SAW. Hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala dalam kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman, kecintaan dan suka dalam mencari ilmu agama. Dan dia termasuk orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang wafat dalam keadaan mencari ilmu agama dan niatnya karena lillahi ta'ala, maka di akhirat nanti derajatnya adalah satu derajat dengan para nabi. Allah tidak suka kepada hamba-hamba yang gampang menyerah, yang cepat putus asa dan cepat patah semangat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa-dosanya." Imam Al-Ghazali mengatakan, hendaknya bagimu untuk mengetahui segala sesuatu sebelum engkau melakukannya. Sesungguhnya hidayah itu adalah permulaan, ada akhir, ada sisi zahirnya juga ada sisi batinnya. Dan ilmu syariat harus dibarengi dengan ilmu hakikat. Alhamdulillah, kita yang itu tadi catatan saya dan ibu-ibu kalau punya catatan bisa di-share nanti di grupnya Daruzaro. Nah, ini ada yang bertanya, Bib. Bib, kita buka sesi tanya jawab mungkin, Bib. Boleh satu aja tapi habis ini saya ada acara. Siap, Bib. Ini dari Bunda Endang. Assalamualaikum. Apabila kita hadir ke majelis taklim tapi tidak ada niat, cuma karena memang suka datang ke majelis, bagaimana hukumnya, Bib? Katanya. Silakan, Bib. Jika kita punya kebiasaan hadir di majelis taklim tapi tanpa ada niat pengen hadir ke majelis taklim, hukumnya bagus, boleh. Karena sama seperti tadi, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan gerakkan dia ke tempat-tempat yang baik. Sebenarnya itu secara tidak langsung cuma kita aja yang kurang peka. Nah, kita aja yang kurang memahami bahwa itu adalah isyarat min Allah. Itu adalah isyarat petunjuk dari Allah bahwa engkau ini udah dilangkahkan kakimu ke tempat yang baik, udah digerakkan kakimu ke tempat yang baik, tinggal kamu yang memberikan membiasakan niat yang baik dalam hati. Allah sudah gerakkan itu. Allah sudah jalankan kaki kita. Karena ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggerakkan kaki hamba-hambanya ke tempat yang baik kecuali hamba itu memang mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Nah, mungkin dia mempunyai amalan apa sehingga memang Allah ingin dekatkan dia terus dengan hal-hal yang baik. Dan ketahuilah tadi yang nanya itu Anda sudah mendapatkan fadilah dan keutamaan. Bisa datang ke majelis, tinggal Anda bagaimana memperbaiki niat Anda. Atau Anda mempunyai niat yang Anda tanamkan dalam hati, niat datang ke majelis taklim. Sebab fadilah orang yang duduk di majelis taklim itu besar, luar biasa. Keutamaannya itu sangat-sangat luar biasa. Dikatakan oleh Ka'ab al-Akhbar,
lau anna thawaba majalisil ilmi badalin nas laktatalu alaihi hatta yatruka kullu di imaratin imaratahu wa kullu di suqin suqahu. Andai kata Allah Subhanahu wa taala menampakkan pahalanya orang yang datang ke majelis ilmu, niscaya kita ini yang ingin datang ke majelis ilmu itu akan saling membunuh satu dengan yang lainnya. Yang punya toko akan ditutup tokonya. Yang punya jualan akan ditutup jualannya. Untuk apa? Untuk bisa datang di majelis ilmu. Sementara Anda sekarang dikasih kemudahan oleh Allah bisa datang ke majelis ilmu. Maka alangkah baiknya jika setiap datang ke majelis ilmu, niatkan sebagaimana tadi kita jelaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah, jika niat kita cari ilmu untuk Allah dan untuk memperbaiki agama kita, memperbaiki akidah kita, menguatkan akidah kita, memperbaiki ibadah kita kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kabar gembira itu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Nah, itu tinggal kita aja yang membiasakan niat yang baik. Karena dikatakan niatul mukmin khairun min amali. Terkadang niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Dikatakan juga dalam kitab Arba'in Nawawi, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalnya seseorang itu tergantung pada niat. Jadi jika Anda datang ke tempat majelis, Anda dapat pahala sudah. Tapi jika Anda niatkan yang baik ke majelis, Anda dapat pahala 2. Kalau Anda niatkan untuk mengikuti Nabi Muhammad dan orang soleh karena cintanya kepada majelis dan ilmu agama, Anda dapat niat 3. Makanya niat itu nanti yang mempengaruhi timbangan kita nanti di akhirat. Walaupun amal kita ini sama, terkadang pemberian Allah itu berbeda-beda. Tergantung niat kita masing-masing. Baik. Saja Baik. sih. Paham? Bib. Paham, Bib. Paham, Bib. Masya Allah. Habibnya soalnya gelap ini nggak kelihatan. Bib, Gelap. izin Bib. Ini kita mau foto bareng-bareng nih, Bib. Boleh mungkin Boleh. dinyalakan kameranya lagi, Bib. Afwan, Bib. Seperti biasa. Ya, kita masih nunggu Habib untuk kita foto bareng-bareng. Bunda-bunda boleh dibuka kameranya. Silakan dibuka Nia. Kemudian yang lain Anda juga. Anda tidak dapat memulai video Anda karena host telah menonaktifkannya. Waduh, hostnya gimana nih? Bunda Leli boleh tolong diaktifin ini kameranya Habib, mungkin kepencet kayaknya Bib. Jadi sebenarnya aku sih paham tadi penjelasan Host Habib. telah meminta Anda untuk Nah, udah oke. Tapi masih gambar buku Bib, belum gambar Habib. Aku Bibi. Nah, miring, agak lurus gitu. Oke. Siap ya Bunda-bunda Nia, kalau udah siap boleh nih open mic, silakan boleh kasih aba-aba. Agak miring Bib. Habibnya miring. Luruskan lagi. Nah, dikit bentar, diatur dulu nih ya. Nia boleh nyalain mic-nya, kasih aba-aba ya sayang. Oke. Siap. Bentar, baik. Dihitung ya. Oke. 1, 1, 2, tahan ya sampai aku bilang selesai. 1, 2, 3. Oke, sudah? Selesai. Sudah. Satu lagi, Bib. Sekali lagi, Bib. Sekali lagi, Bib. Sekali lagi, sebentar. Oke, silakan Nia. Sebentar. Sekali lagi. Satu lagi ya. Pemotretan. Baik, 1, 2, 3. Selesai. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Habib Rehan Al-Qadri yang sudah menyempatkan waktunya. Walaupun ini sangat sempit waktunya, alhamdulillah, insya Allah semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat kita amalkan selalu. Seperti kata Habib tadi, ilmu tanpa amal itu akan sia-sia gitu kayaknya ya. Baik, Habib sekali lagi terima kasih. Semoga fi amanillah menuju perjalanan selanjutnya. Jazakallah khairan katsiran.
Semoga secepatnya bisa ketemu langsung di Majelis Darul Zahra Bu Ipip. Amin amin Amin. Allah ya rabbal alamin. Bulan depan kata Bunda Leli, insya Allah kita ketemu Ya di Allah. offline. Masya Allah, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga tidak ada satupun dari kita yang keluar dari majelis ini yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih juga Bunda Leli dan juga terima kasih para jamaah. Saya Irin Krisati mohon pamit, Habib Rehan juga mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Umi Lali, terima kasih sudah izinkan untuk bergabung. Iya, sama-sama. Semoga bisa bergabung lagi ya. Amin. Kalau bisa jangan sampai Zoom lagi biar Habibnya datang. Terima kasih Iya, Bunda. siap. Bunda Retno. Aku semuanya undur diri pamit. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Umi nanti izin minta fotonya di mana ya? Foto apa? Foto Oh ya, yang foto tadi screenshot. bersama. Nanti ngambil aja di IG ya. Oh iya. Ya, terima kasih Umi.